Kaum muslimin yang saya hormati, orang yang mempersoalkan bahkan mendebatkan persoalan Jumatan di masa pandemi, saya pastikan karena mereka itu tidak paham pengetahuan fikihnya. Padahal kalau orang belajar fikih itu enak, dia bisa memilih alternatif pandangan ulama yang bisa dijadikan dasar terkait dengan pelaksanaan ibadah di masa pandemi ini. Ini saya sebutkan di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri halaman 298 sampai dengan halaman 300. Di sini dinyatakan bahwa yang namanya orang sakit dan sejenisnya itu disebutkan menjadi bagian yang keenam. Yang keenam apa? Di sini katakan wasadisuha malla tajibu alaihi wa tan'aqidu bihi wa tasihhu minhu wa huwa al-maridu wa nahwuhu mimman lahu udrun minal a'zaril murakhasati fi tarkil jama'ati. Artinya udah jelas, orang yang sakit dan sejenisnya itu tergolong tidak wajib ikut sholat Jumat, walaupun kalaupun dia ikut jadi dan sah. Jadi dan sah ini kan kemudian menimbulkan pertanyaan, bagaimana modelnya? Nah, ini coba dilihat halaman 299. Di sini katakan qauluhu wa maridun wa nahwuhu min kulli ma'dzurin bi murakhasin fi tarkil jama'ati mimma yatasawwaruhunna bi khilafi ma la yatasawwaruhunna wa huwa ar-rihul baridatu lailan. Apa sih maksudnya? Kalau yang sakit jelas ya. Tapi yang sejenis sakit itu yang kayak apa? Nah, ini dikatakan ya, misalnya wa amma ma yatasawwaruhunna fakal harri wal barodi wal wahli wal ju'i wal absi wal khaufi ala ma'sumi mim malin au arudin au badanin. Termasuk juga kalau orang ketakutan panas, takut terlalu dingin kalau dia keluar, perutnya lapar, terlalu haus, wal khaufi ala ma'sumi mimma lin au aradin au badanin, termasuk khawatir atas segala sesuatu yang mestinya dia perlu jaga, baik itu dalam berupa harta, termasuk badan kita ini. Nah, kelanjutannya ini yang menarik, yang perlu dipahami juga. Ada pernyataan begini, halaman 300. Wal ishalul ladzi la yaghbitu nafsahu ma'ahu wa yahsha minhu talwisal masjidi. Ini orang yang sakit batuk-batuk ya. Kalau dikhawatirkan nanti batuknya itu keluar dahak dan mengotori masjid, ini termasuk juga yang termasuk dapat dispensasi sholat Jumat. Maka dalam hal ini catatan kuncinya, kalau dalam madhab Syafi'i, fal aula ma qalahul Ghazali min annal qadi in ra'al maslahata fi man'ihi muni'a wa illa utliqa. Menurut pandangan yang utama dalam madhab Syafi'i, karena memang dalam madhab Syafi'i juga ada yang mengatakan bahwa wajib melakukan sholat
yaitu pendapatnya Al-Baghawi. Sementara kalau menurut Imam Al-Ghazali, min annal qadhi, ya, sesungguhnya qadhi, ya, qadhi itu ya hakim, pemerintah, menteri agama, termasuk Majelis Ulama Indonesia, in ra'al maslahata, jika melihat kemaslahatan fi man'ihi, dalam upaya mencegah ini ke siapa? Marid wa ghairihi, orang yang sakit, orang yang batuk, ya, dan lain sebagainya itu muni'a, maka pemerintah atau tokoh agama, takmir masjid boleh melarang orang-orang itu untuk ikut berjamaah sholat Jumat. Nah, karena ini lockdown sudah dinyatakan bahwa kalau yang di zona merah, ya, zona merah nggak usah sholat Jumat. Ini kan berarti sesuai dengan pandangan Al-Ghazali bahwa menurut pemerintah lebih maslahat kalau dalam kondisi ini, ya, orang-orang yang orang pada sakit tadi nggak usah ikut sholat Jumat. Nah, terus bagaimana? Apakah besok itu nggak sholat Jumat? Ya kalau kita mengikuti Al-Ghazali, ya nggak apa-apa, karena pemerintah memang udah ngelarang. Tapi kalau kita mau mengikuti Imam Al-Baghawi, juga perlu diperhatikan. Silakan sholat Jumat, tapi jangan berkerumun. Kenapa? Karena hakikatnya, coba kalau disimak tentang sholat Jumat itu ada 15 pendapat. Ya. Jumlah orang yang sholat Jumat itu berapa sih? Di sini dikatakan qad ikhtalafal ulama'u fil 'adadil ladzi tan'aqidu bihil jumu'atu ala 15 qaulan. Jadi ada 15 kaul terkait dengan jumlah yang menyebabkan sahnya sholat Jumat. Pertama apa? Al-awwalu tan'aqidu bil wahid. Ya. Kalau mamanya besok mau sholat Jumat sendiri pun boleh kok. Sendiri boleh. Asani bisnain, ya, minimal 2 orang, ya. Ajak misalnya dengan anak, mantu, ya. Sholat Jumat sah. Warabi bisalah satin ma'al imami, ya, 3 orang termasuk satunya itu imam. Al-khamis bisab'atin, ada yang menyarankan 7 orang. Ada yang menyaratkan bitis'atin 9, ada yang menyaratkan bisna asyara 12 orang, ada yang menyatakan bi'ishrin, yaitu harus 20 orang, ada yang mengatakan bisalasin 30 orang, ada yang menyatakan bi'arba'in 40 orang, ada yang menyatakan bi'khamsin 50 orang. Dan ada yang menyatakan jam'un katsirun min ghairi hasrin, ya, yang penting banyak. Artinya banyak pendapat. Ya kalau pinter ilmu fikih nggak usah ribut. Ya 2 orang jadi. Tapi kan saya madhab Syafi'i,